Hari ini gua akan update, yaitu ada sekitar 10 aplikasi pinjaman online legal OJK yang aman di Galbay serta yang memang sudah ada DC lapangannya. Baik teman-teman memiliki nominal besar ataupun kecil, simak dan perhatikan baik-baik. Di sini gua akan coba paparkan untuk updatean terbaru awal bulan November tahun 2025. Jadi bagi teman-teman yang punya 10 aplikasi pinjol legal ini, tenang dan jangan panik karena akan gue paparkan tentang DC lapangannya dan juga aman atau tidaknya, dan masih banyak untuk informasi di 10 aplikasi pinjol legal ini. Gak lama-lama kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi dalam channel YouTube Pinjol. Oke, hari ini akan gue update informasi lagi untuk di awal bulan November tahun 2025, yaitu updatean 10 pinjol legal OJK yang memang sudah ada DC lapangannya. Ini kenapa gue angkat? Karena ada berapa DM-an yang masuk di dalam akun TikTok gue, ya ini adalah satu followers yang menanyakan seperti ini. Teman-teman bisa lihat saja. Kak, mau tanya lagi dong, kalau list di bawah ini ada FC lapangan daerah Jabodetabek yang mana aja? Oke, total ada 10 aplikasi nih, bro. Oke, yang pertama kita akan urutkan. Di sini dia memiliki aplikasi yang pertama ada Pundi, Danapix, Kredit Cepat, ada Kami, Cairin, Singa, Solusiku, Kredit Pintar, Samir, dan Klik Kami. Dari ke-10 pinjol ini, ada gak sih DC lapangannya? Kalaupun ada ataupun kagak ada, apakah aman sih Galbay-nya? Teman-teman tolong perhatikan, jangan hanya sekedar ada DC ataupun tidak ada DC, tapi teman-teman harus pahami apa yang gue sampaikan di dalam video ini. Yang pertama, ke-10 pinjol ini legal semua, pinjol resmi OJK, legal semua, kecuali Kredit Cepat. Kredit Cepat ini hati-hati teman-teman ya, ini banyak duplikasinya karena gua cek memang ada yang legal tapi juga ada yang ile. Jadi bagi teman-teman kalau untuk Kredit Cepat pastikan logonya bisa tanya langsung ke kita melalui email. Jadi teman-teman kalau punya pinjol Kredit Cepat coba screenshot logonya. Jadi kita bahas totalnya ada 9 aplikasi pinjaman online ini. Kalau untuk nomor 3 kita geser dulu karena ini belum bisa dipastikan dari nasabah ini memilikinya pinjolnya legal atau bukan ya untuk versinya. Oke, untuk pinjol ada Pundi. Nah, kalau untuk pinjol ada Pundi sering banget bro gue bahas. Kenapa sih teman-teman panik banget ketika teman-teman tuh punya pinjol ada DC lapangannya gak sih? Di mana aja sih? Waduh, ya Allah ya Robi. Jadi kalau pinjol ada Pundi sering banget, bahkan ada 3 konten tuh gue bahas tentang pinjol ada Pundi. Kalau teman-teman punya pinjol ada Pundi jangan takut, gak bakalan ada DC lapangannya. Mau Anda mau tinggal di manapun juga gak bakalan ada DC lapangannya, bro. Terornya ya memang kayak gitu, di spam, di teror. Ya namanya pinjol, dari zaman jebot juga kayak gitu, bro. Ya, jadi kalau untuk pinjol ada Pundi ya lu sabar-sabarin aja untuk jenis terornya. Untuk spamnya segala macem lah, mungkin teman-teman sudah ngerasakan seperti itu ya. Jadi sabar-sabarin aja gitu loh. Jadi teman-teman gak usah mikirkan oh ada DC lapangannya nih, kata yang konsultan, kata joki nih, kata semi legal, kata yang gak aman. Jangan dengerin. Jadi kalau 10 pinjol ini 9 pinjol ini legal berizin OJK, bukan pinjol semi legal, tapi pinjol legal berizin OJK. Nah, yang kedua adalah Danapix. Kalau untuk yang keempat ada Kami. Itu bagaimana bang? Kalau gue Galbay dipinjol ada Kami bang, apakah ada DC lapangannya ataupun aman? Ada Kami dari zaman dulu sampai sekarang belum punya DC lapangan. Jadi kalau teman-teman punya nominal yang sangat besar dipinjol ada Kami, jangan mikirin DC lapangan. Orang mereka juga belum ada DC lapangannya kok. Ngapain dipikirin DC lapangannya, bro? Jangan dipikirin DC lapangannya ke sih aman atau enggak gitu. Nominal kecil, nominal besar, Anda punya di ada Kami sama aja. Resiko sama
aja, ditagih ya ditagih, masuk B-checking juga masuk B-checking, di ini juga masuk begitu, sama aja gitu loh. Lu mau galbay dengan nominal rendah, nominal sedang, nominal tinggi, sama aja bos. DC lapangannya nggak ada bos. Lu tanya lagi, gue bang di Jabodetabek, gue di Kalimantan, gue di ini ada gak sih? Dibilang kagak ada. Ya Allah ya Robi, emang ketika lu teman-teman mendengarkan nggak ada gitu merasa lega gitu bahwa pinjol gue nggak ada DC lapangan, merasa lega gitu, merasa tenang gitu, merasa berani galbay gitu. Tapi kalau gua saat ini ngomong kagak ada, besok lu didatengin sama DC, datang ke rumah, lu bisa apa coba? Lu nggak bisa apa-apa karena lu belum punya edukasi, lu belum punya literasi, lu belum punya pemahaman dalam galbay pinjol. Jadi lu bakalan gemeter karena lu belum punya ilmunya. Jadi bukan masalah oh ini ada DC, oh ini nggak ada gitu kan. Jadi kalau dibilang aman, lebih aman di legal daripada di ilegal. Karena pinjol legal itu dari kesemua ini aplikasinya tidak menyadap log panggilan ataupun buku kontak. Ya Allah ya Robi, kasian banget. Nomor 5 yaitu dipinjol cairin. Bagaimana kalau misalkan gua telat bayar ataupun gagal bayar? Mau permanen kek, mau besok gua ini kek, mau galbay selamanya kek, aman. Semua itu ada resiko dan ada konsekuensi. Anda telat, Anda galbay, bakalan ditagih mulu, bakalan masuk slik OJK, bakalan tidak bisa pinjam lagi di semua perusahaan-perusahaan jasa keuangan karena Anda bermasalah gitu loh. Apakah ada DC lapangannya? Sejauh ini untuk cairin ada yang sudah didatengin, ada juga yang belum didatengin. Keberadaannya di mana aja bang? Belum bisa diketahui, belum bisa diketahui. Jadi kalau lu nanya lagi habis gue jawab, lu nanya lagi ke tempat lain, ya lu bakalan kena ketipu. Sekali lagi gue tekankan, apapun jenis pinjolnya, baik ada DC ataupun tidak ada DC, kalau misalkan memang nggak mampu bayar, jangan dibayar. Lu bayar pinjol bukan berarti ada DC ataupun kagak ada DC. Kadang-kadang gue nemuin orang goblok nih bro, gue bayar aja bang karena DSA pinjol ada DC lapangan. Yang ini gue nggak galbay bang karena nggak ada DC lapangannya. Orang galbay pinjol, orang tidak bayar pinjol itu ada faktornya, bukan karena disengajakan untuk galbay atau tidak bayar-bayar, tapi faktornya karena mereka belum punya duit atau belum kerja gitu loh. Ya jadi galbay pinjol ilegal itu bukan karena disengaja, tetapi karena memang faktor keuangannya belum memadai, belum punya duitnya pas-pasan gitu kan. Ini kadang-kadang lu nggak punya duit tapi gayanya kayak orang kaya gitu loh. Yang ini gue bayar aja bang karena ada DC lapangannya, yang ini gue galbay aja bang karena nggak ada DC lapangannya. Goblok bener bro. Jadi bagi teman-teman, galbay pinjol itu bukan karena ini ada DC, ini nggak ada DC. Nggak kuat bayar galbay, kuat bayar ya lu bayar, selesaikan. Ya jangan sampai nggak bayar. Begitu bro, bukan karena lu dikit-dikit oh ini ada DC, gue bayar aja deh, nggak apa-apa rumah gue jual karena ada DC lapangannya bang. Rusak Anda yang ada kayak gitu. Nah selanjutnya solusiku itu ada, kredit pintar ada, Samir nggak ada, klik kami nggak ada. Aman nggak? Semuanya aman. Jadi kalau dia bilang oh ini nggak aman, siapa yang ngomong? Joki bareng lab sama gua kalau dia bilang nggak aman. Jadi kalau perbandingannya, kalau Anda memiliki aplikasi pinjol ilegal dan legal, sama-sama memiliki konsekuensi dan resiko. Pinjol ilegal nyadap kontak, log panggilan, sebar data di luar kontak emergensi. Pinjol legal tidak bisa menyadap kontak, log panggilan, penagihan, bermacam-macam. Ada yang sebar data, ada juga yang kayak gini, ada juga yang kayak gitu. Dari mana sumber datanya? Lah kan teman-teman ngajuin masukin data KTP ya kan, dan itu di mana? Di kontak emergensi. Kan udah ditekankan pinjol legal tidak bisa menyadap kontak, log panggilan. Nanya lagi, bang ini pinjol ada kami keluar counter gak? Pinjol legal ya, itu tidak akan nyadap kontak ataupun nyadap log panggilan. Sekarang gua tanya, lu tahu gak pinjol-pinjol itu bisa melakukan penagihan di luar kontak emergensi? Mereka bisa mendapatkan data-data itu dari mana? Dari mana coba? Nggak bisa mikir kan? Ya nggak bisa mikir. Karena Anda itu pada saat telat bayar pinjol, yang dicari otaknya itu ada DC, nggak ada DC, aman galbay, ini aman, ini enggak. Nggak pinter kalian. Jadi kalau teman-teman punya pinjol, gue tekankan, baik itu legal, resikonya A, B, C, D. Ilegal, A, B, C, D. Udah, lu tinggal terima aja resikonya. Pinjol ilegal wajib untuk digalbay. Pinjol legal kalau lu mampu bayar, lu punya duit lu bayar. Nggak punya duit, jangan dipaksain.
Jangan sampai ngomongnya bang gue galbay aja deh karena ini nggak ada DC lapangannya. Yang ini gue bayar aja bang karena ada DC lapangannya. Mencret lo kayak gitu. Ya gue kayak gini karena kasihan sama teman-teman. Karena apa gue kasihannya? Karena satu, teman-teman tuh dibodoh-bodohi sama orang-orang yang di luaran sana. Katanya ini nggak aman, kata ini begini segala macam. Anda dibodoh-bodohi, Anda dikucing-kucingin, Anda digocek-gocek. Yang kedua adalah teman-teman Anda sering dijerumuskan. Yang seharusnya Anda selesai masalah pinjol kalian malah nggak selesai. Yang tadinya kalian itu nggak hancur malah jadi hancur. Karena apa? Ini ada DC bang, gue bayar aja deh. Nggak apa-apa gue jual motor, nggak apa-apa gue gade SK aja, nggak apa-apa gue gali lubang tutup lubang. Yang penting gue bayar nggak ada DC lapangan. Astagfirullahaladzim. Jadi mungkin teman-teman gitu aja ya. Jadi bagi teman-teman mudah-mudahan tahun ini tidak ada lagi orang-orang yang mengalami pinjaman online ataupun gagal bayar di sebuah aplikasi pinjol. Ya masih menanyakan, masih mencari ada DC gak? Nggak ada guys. Lucu bener bro. Ini ada DC gak bang? Oh ini nggak ada bang. Ya udah saya aman galbay. Oh ini gini. Oh astagfirullah. Jadi saran gue adalah ketika lu punya pinjol, baik di paylater, baik di pinjol legal ataupun ilegal, Anda sudah telat. Pesan gue satu, jangan coba-coba Anda lari ke joki pinjol. Sekarang lagi marak banget joki pinjol berkedok PT konsultan. Dia bilangnya saya punya kantor di mana-mana. Saya punya ini di mana-mana. Saya sudah tercatat di OJK. Saya ini perusahaannya sudah resmi, sudah tercatat di Kemenhukam segala macam. Ujung-ujungnya apa? Mereka itu memakai data kalian untuk dilakukan pengajuan pinjaman lagi. Makanya banyak tuh orang-orang yang merasa, oh gue ini kan gak pernah ngajuin pinjol, kok tiba-tiba gue ditagih sih? Kok ada uang masuk ya? Itu data kalian dipakai sama orang-orang kayak gitu bro. Makanya gue bilang ketika teman-teman telat bayar ataupun sudah mau galbay, jangan lari ke sana kemari ke joki jasa galbay konsultan. Jangan. Kalau lu masih ngeyel, Anda siap aja menerima penyesalan di kemudian hari. Gue hanya mengingatkan dan gue hanya kasih tahu karena satu, gue mantan joki. Kedua, banyak member-member gue yang masih kena kayak gitu sebelum join di dalam grup WhatsApp gue. Dan teman-teman yang mau join ke dalam grup kita baik di Telegram ataupun WhatsApp, silakan saja kirim email yang ada di dalam deskripsi channel YouTube kita. Kalian join aja di sana, nanti kita bisa diskusi dan teman-teman bisa konsultasi telepon dengan saya langsung melalui ya nomor yang sudah tertera di dalam grup WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.